Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qala mu'allifu as-sayyid Salim ibnu Samir al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan belajar mengaji kitab Safinatun Najah bab kedua fasal ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Al-auratu arba'un. Auratur rajuli mutlaqan wal ammati fi sholati ma baina surrati war rukbati wa auratil khurrati fi sholati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafaini wa auratul hurrati wal ammati indal ajani bi jami'ul badani wa inda maharimiha wan nisa'i ma baina surrati war rukbati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-auratu, adapun aurat, arbaun ialah 4. Auratur rajuli, adapun auratnya laki-laki, mutlakon secara mutlak. Wal ammati, dan perempuan, aurat perempuan merdeka, fi sholati, di dalam sholat, ma ialah sesuatu, baina surati, di antara pusar, warukbati, dan lutut, wa auratul hurrati, dan adapun auratnya laki-laki merdeka, wa auratul hurrati, dan adapun auratnya perempuan merdeka, fi sholati, di dalam sholat, jami'u badaniha, ialah seluruh badannya, masiwal wajhi, selain wajah, wal kafaini, dan kedua telapak tangan, wa auratul hurrati, dan adapun aurat perempuan merdeka, wal amati, dan budak, ingdal ajanibi, terhadap laki-laki asing, jami'u badani, ialah seluruh badan, wa inda maharimiha, dan terhadap kedua mahramnya Hurrah dan Ummah, wan nisa'i,
dan terhadap perempuan lain, ma ialah sesuatu baina surroti, di antara pusar, warukbati dan lutut. Maksud dari bab kedua fasol ke-22 menjelaskan tentang pembagian aurat. Aurat itu ada 4. Yang pertama, aurat laki-laki tulen dan amah di dalam sholat adalah di antara pusar dan lutut. Yang kedua yaitu aurat perempuan merdeka di dalam sholat adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Yang ketiga yaitu aurat perempuan merdeka dan budak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yaitu seluruh badan. Kemudian yang keempat adalah aurat perempuan merdeka dan perempuan budak di hadapan mahram dan wanita lain, yaitu di antara pusar sampai ke lutut. Penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Kasyifatus Sajak, yaitu musonif mengatakan bahwa pembagian aurat itu ada 4. Pengertian aurat menurut bahasa berarti kurang dan sesuatu yang dianggap buruk apabila terlihat, yang mana sesuatu tersebut adalah ukuran atau batas tubuh yang akan disebutkan oleh musonif. Menurut istilah, aurat didefinisikan sebagai sesuatu atau bagian tubuh yang wajib ditutupi pada saat sholat dan sesuatu yang haram dilihat. 4 bagian aurat itu adalah yang pertama tadi aurat laki-laki. Aurat laki-laki yang tulen meskipun kafir, aurat laki-laki yang tulen meskipun kafir, budak atau anak kecil yang belum tamyiz, baik auratnya saat di dalam sholat atau di luar sholat, adalah bagian tubuh dari pusar sampai lutut. Jika yang melihatnya adalah orang-orang semahramnya atau satu jenis kelaminnya. Adapun pusar dan lutut sendiri bukan termasuk aurat, tetapi sebagian mereka wajib ditutupi agar menjadi sempurna dalam penutupan auratnya, karena masuk dalam bab sesuatu yang tidak akan bisa sempurna perkara wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga wajib. Adapun aurat laki-laki adalah seluruh tubuhnya jika orang yang melihatnya adalah perempuan ajnabiyah, bahkan wajah dan kedua telapak tangan, meskipun aman dari fitnah dan meskipun laki-laki tersebut adalah seorang budak. Oleh karena itu, diharamkan bagi perempuan ajnabiyah melihat bagian tubuh manapun dari laki-laki. Menurut pendapat muktamad, aurat laki-laki adalah kubul dan dubur saja ketika ia berada di tempat sepi dan sendirian. Jadi dapat disimpulkan bahwa aurat laki-laki dibagi menjadi 3 bagian tergantung dari penisbatannya. Artinya
tergantung dari siapa yang melihatnya. Ketahuilah bahwa istri diperbolehkan melihat seluruh bagian tubuh suaminya. Begitu juga sebaliknya, artinya diperbolehkan bagi suami melihat seluruh bagian tubuh istrinya. Apabila suami melarang istri melihat auratnya, maka istri tidak boleh melihatnya. Berbeda dengan sebaliknya, artinya suami tetap diperbolehkan melihat aurat istri meskipun istri melarang, karena suami memiliki hak atau bersenang-senang dengan istri, sedangkan istri tidak memiliki hak bersenang-senang dengan suami. Meskipun suami mutlak diperbolehkan melihat aurat istri, melihat bagian kubul dan dubur adalah makruh apabila tidak ada hajat. Dan lebih makruh lagi adalah melihat bagian dalam kubul dan dubur. Kemudian yang kedua, yaitu aurat perempuan amah. Aurat amah atau budak perempuan, meskipun hunsa dan meskipun budak muba'adah atau mudabbaroh atau mukatabah atau ummu walad, adalah bagian tubuh dari pusar sampai lutut ketika dalam sholat. Ketika di samping laki-laki mahram, ketika sendirian di tempat sepi, dan ketika di samping perempuan ajnabiyah. Oleh karena itu, sekali lagi, aurat amah ketika keadaan tersebut adalah bagian tubuh dari pusar sampai lutut. Adapun aurat ammah ketika di samping laki-laki ajnabi yang bukan mahram, maka seluruh bagian tubuhnya seperti perempuan merdeka sebagaimana yang akan disebutkan oleh musonif. Dapat disimpulkan bahwa aurat ammah atau budak perempuan ada dua, yaitu bagian pusat dan lutut pada saat tertentu dan seluruh tubuh pada saat tertentu pula. Ada yang mengatakan bahwa aurat amah atau perempuan budak adalah seperti aurat hurrah, yaitu perempuan merdeka, dengan dinisbatkan pada selain laki-laki yang bukan mahram kecuali kepala. Oleh karena itu, auratnya adalah bagian tubuh selain wajah, kedua telapak tangan, dan kepala. Ada yang mengatakan bahwa aurat amah atau perempuan budak adalah bagian tubuh yang tidak kelihatan saat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Ada yang mengatakan bahwa aurat amah yaitu perempuan budak adalah bagian tubuh antara lutut dan pusar. Ditambah dengan satu pendapat mengatakan bahwa lututnya juga termasuk aurat, bukan pusarnya. Pendapat lain mengatakan bahwa pusarnya termasuk aurat, bukan lututnya. Ada yang mengatakan aurat amah atau perempuan budak adalah kubul dan dubur saja. Pendapat terakhir ini dinyatakan pula oleh Imam Malik dan jamaah ulama. Yang selanjutnya yaitu aurat hurrah atau perempuan merdeka. Perempuan merdeka utuh kunsa, maksudnya orang merdeka yang berkelamin ganda. Ketika sholat adalah seluruh tubuh selain wajah dan bagian luar, dan dalam dua telapak tangan sampai dua pergelangan tangan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan atas mereka menutupi wajah dan kedua telapak tangan saat sholat. Termasuk dari aurat hurrah atau perempuan merdeka dan kunsa adalah rambut dan telapak kaki. Oleh karena itu, wajib atas mereka menutupi telapak kaki meskipun harus dengan tanah pada saat berdiri. Kecukupan menutupi telapak kaki dengan tanah
adalah berdasarkan pengkiasan kasus apabila sebagian pantat hurrah atau khunsa terbuka pada saat duduk tasyahud. Misalnya, kemudian ia mendempatkan bagian yang terbuka tersebut dengan tanah, maka sudah mencukupi dalam menutupinya. Oleh karena telapak kaki termasuk dari aurat mereka, maka apabila telapak kaki terbuka sedikit saja ketika sujud atau bagian tumit terbuka saat ruku atau sujud, maka sholat menjadi batal. Adapun wajah dan kedua telapak tangan hurrah atau wanita merdeka dan khunsa, maka bukan termasuk aurat karena adanya hajat atau kebutuhan yang mengharuskan untuk membuka keduanya. Aurat hurrah atau orang merdeka dan amah, budak, di samping para laki-laki lain atau ajnabi yang bukan mahram, maksudnya dinisbatkan pada saat para laki-laki melihat mereka adalah seluruh tubuh termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Meskipun ketika wajah dan kedua telapak tangan terbuka, maka akan aman dari fitnah. Oleh karena itu diharamkan atas para laki-laki yang bukan mahram melihat bagian tubuh hurrah dan amah meskipun berupa sepotong kuku yang telah lepas dari jari-jari kaki. Bagian tubuh dari pusar sampai lutut adalah aurat hurrah dan amah ketika mereka berada di samping para laki-laki mahram dan perempuan-perempuan lainnya. Khusus bagi hurrah ada catatan bahwa perempuan-perempuan lain itu bukan yang kafir, baik mereka adalah merdeka atau budak. Begitu juga bagian tubuh dari pusar sampai lutut termasuk aurat hurrah orang merdeka dan amah orang budak ketika mereka di tempat sepi. Adapun perempuan merdeka ketika ia berada di samping perempuan-perempuan kafir, maka auratnya adalah bagian tubuh yang tidak kelihatan saat melakukan pelayanan, mengerjakan urusan-urusan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan. Dapat disimpulkan bahwa perempuan hurrah, perempuan merdeka memiliki 4 rincian aurat. Adapun perempuan amah atau budak seperti yang telah disebutkan sebelumnya memiliki rincian 2 aurat. Itulah tadi penjelasan tentang pembagian aurat pada bab kedua fasal ke-22. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.